Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Lagi-lagi hutang menjadi pemicu perbuatan sadis. Dan teman-teman kali ini dilakukan tanpa belas kasihan oleh cucu kesayangannya sendiri. So gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. RO atau kita sebut saja Randi sebagai nama samaran. Dia merupakan seorang lelaki yang berstatus mahasiswa. Ia tinggal bersama kakeknya yang kita sebut Ahmad dan neneknya di sebuah rumah mewah yang berlokasi di daerah Kampung Gowongan, Jalan Mangkubumi, Kota Yogyakarta. Karena sedari kecil Randi ini telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, maka dari itu kakek dan neneknya lah yang mengurus Randi sampai sekarang. Menurut keluarga, kakeknya ini sangat menyayangi Randi karena kakeknya lah yang telah mengurus Randi sejak bayi. Bahkan saking sayangnya, kakeknya ini pun membiayai seluruh sekolah Randi dari SMP, SMA, bahkan kini duduk di bangku kuliah. Untuk sehari-harinya, Ahmad sang kakek adalah seorang pengusaha kuliner. Sedangkan cucunya yakni Randi sedang menempuh pendidikan di universitas ternama yang ada di Yogyakarta. Selain menjadi seorang pelajar, ternyata Randi juga ingin mencoba untuk mulai berbisnis. Dan rencananya dia akan menjalankan bisnis itu bersama sahabat dekatnya yang berinisial GK atau kita sebut saja Galih. Galih adalah seorang pria yang seumuran dengan Randi dan tinggal tidak jauh dari rumah Randi. Galih dan Randi ternyata sudah sahabatan sejak duduk di bangku SMA dan kini mereka kuliah mengambil jurusan yang sama. Bahkan saking dekatnya, keluarga Randi ini pun sudah kenal dengan Galih karena memang Galih ini sering menginap di rumah kediaman Randi. Dikarenakan sudah kenal sejak lama, akhirnya mereka pun memiliki ide dan memutuskan untuk membuka bisnis online bersama. Awalnya bisnis yang mereka jalani ini baik-baik saja, namun semakin hari bisnis online mereka malah jadi bangkrut. Karena ingin terus menjalani bisnis online tersebut, Galih punya usul. Gimana kalau mereka meminjam uang sebesar 80 juta rupiah kepada kakeknya Randi? Karena dia tahu kakek Randi ini adalah seorang pengusaha yang dibilang sukses. Akhirnya dikarenakan sudah tahu bila Galih ini begitu dekat dengan cucunya dan kakeknya ini pun ingin mendukung usaha Randi, tanpa ragu dia pun meminjamkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada mereka berdua. Setelah dipinjamkan uang, anehnya bisnis jualan online mereka ini tetap saja tidak maju-maju, bahkan lebih cenderung terus-menerus bangkrut. Kemudian si kakek menagih uang tersebut kepada mereka berdua dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun mereka berdua ini malah banyak alasan dan tidak kunjung membayar hutangnya itu. Tidak pantang menyerah, si kakek pun jadi sering nih menagih kembali hutangnya kepada mereka berdua. Namun lagi-lagi mereka tidak bisa membayar hutang tersebut dengan alasan tidak punya uang. Karena pusing ya, usahanya ini tidak kunjung maju. Ditambah lagi mereka punya hutang yang cukup besar kepada sang kakek. Sayangnya mereka berdua bukannya mencari solusi, tapi malah memiliki rencana busuk. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 23 November 2022 kemarin. Pada malam itu, Randi kemudian mengajak kakeknya untuk makan malam di luar. Karena tidak menaruh kecurigaan apapun, si kakek ini langsung menyetujui hal itu. Setelah berangkat menggunakan mobil Kijang, tibalah mereka di parkiran restoran cepat saji yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Baru, Yogyakarta. Sesampainya di sana, ternyata kedatangan mereka telah ditunggu oleh Galih yang berniat akan ikut makan malam dengan Randi. Namun, tanpa sepengetahuan sang kakek, ternyata Galih ini sudah membawa seutas tali
untuk melakukan pembunuhan. Setelah itu Galih masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku jok bagian belakang. Di saat Ahmad sang kakek Randi ini sedang mencari uang receh untuk parkir, dengan cepat dari belakang Galih langsung mencekik leher Ahmad menggunakan tali yang dia bawa. Ahmad saat itu sempat memberontak dan berteriak sambil dia mencoba mencakar tangan Galih. Namun di sini Randi, sang cucu, malah membantu menyerang kakeknya sendiri. Sampai pada akhirnya teman-teman, dikarenakan kehabisan nafas, Ahmad sang kakek pun langsung meninggal di tempat. Setelah yakin bahwa Ahmad ini meninggal, Galih dan Randi memutuskan untuk berkeliling kota Yogyakarta dan mempunyai niat untuk membuang tubuh kakeknya. Namun karena tidak kunjung menemukan lokasi yang pas, akhirnya mereka tidak jadi membuang tubuh sang kakek. Pada malam itu, mobil yang mereka kendarai sempat menepi di sebuah puskesmas dengan tujuan untuk mengobati luka cakaran di bagian tangan Galih. Dan setelah mengobati luka tersebut, karena bingung tidak punya tempat untuk membuang tubuh si kakek, mereka berdua pun memutuskan pulang ke rumah Randi. Setelah sampai di rumah, neneknya ini bertanya kepada Randi, di mana kakeknya gitu ya. Namun dengan santai Randi menjawab bahwa si kakek ada di dalam mobil. Dikarenakan penasaran, kakeknya ini tidak turun-turun dari mobil, sang nenek pun langsung mengecek keadaannya kakek di dalam mobil itu. Dan setelah dibuka, nenek pun kaget karena mengetahui bahwa keadaan si kakek ini sudah tidak bernafas dan tidak bergerak. Lalu si nenek bertanya kepada Randi, "Kenapa kok kakeknya jadi seperti ini?" Randi menjawab dirinya tidak mengetahui apa-apa. Setelah itu, si nenek pun memutuskan untuk membawa si kakek ini ke rumah sakit terdekat. Dan sesampainya di sana, dokter langsung menyadari sesuatu yang mencurigakan. Setelah dia melihat bagian leher si kakek ini ada bekas luka cekikan sebuah tali. Dan setelah itu pihak rumah sakit pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat guna menyelidiki kasus ini. Dan teman-teman, penyelidikan pertama yang dilakukan oleh polisi yakni mereka melakukan olah TKP. TKP pertama berada di Jalan Jenderal Sudirman dan TKP kedua berada di dalam mobil. Selain itu, polisi juga bergerak cepat memeriksa rekaman CCTV yang ada di parkiran tempat mobil tersebut berhenti. Sampai pada akhirnya dari bukti rekaman CCTV itu dan juga dari bukti sidik jari di dalam mobil, polisi menyimpulkan bahwa Ahmad telah dibunuh dengan cara dicekik menggunakan tali oleh Randi dan juga Galih. Setelah itu mereka pun langsung membawa kedua pelaku tersebut ke kantor polisi guna melakukan interogasi lebih lanjut. Dan akhirnya teman-teman, setelah interogasi selama berjam-jam, Randi dan Galih mengakui semua perbuatannya, bahwa merekalah yang telah melakukan pembunuhan ini kepada si kakek. Mereka menjelaskan bahwa motif mereka melakukan pembunuhan ini hanya karena sakit hati dan juga stres setelah si kakek menagih hutang sebesar 80 juta rupiah kepada mereka. Dan atas semua perbuatannya, Randi dan Galih disangkakan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan terancam pidana mati. Demikianlah teman-teman kasus pada hari ini. Dikasih hati malah minta jantung. Dimana ada seorang kakek yang begitu mendukung usaha sang cucu dengan meminjamkan uang modal dan juga membangun kembali usahanya. Tapi karena bisnisnya ini tidak berjalan dengan sesuai rencana, mereka malah berpikir pendek dan justru melakukan hal yang benar-benar buruk dan sangat keji kepada orang yang menyayanginya. Nah, gimana nih pendapat teman-teman dengan kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!